Assalamualaikum Rek. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang bahasa dan kehidupan. Assalamualaikum Rek. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang bahasa dan kehidupan. Beberapa hari setelah saya post video pertama, banyak pertanyaan masuk menanyakan gimana sih caranya membuat animasi hologram dalam video pertama saya tersebut. Lantas, saya kemudian berpikir, apa perlu ya saya mengganti nama channel saya dari Lali menjadi Lalit, Language, Life, and Technology. Anyway, let's check out how to bring your video to the next level. Kita sekarang sudah berada di dalam tampilan menu DaVinci Resolve 16. Kita buka file, kemudian import media. Nah, sebelum kita mulai membuat animasi hologram, kalian perlu siapkan dua hal berikut, yakni yang pertama video utama. Di video ini berisi adegan kalian berakting seolah-olah di depan kalian ada hologram, bisa di samping, di kanan atau kiri, terserah kalian. Yang kedua, video yang akan dijadikan hologram itu sendiri, dan perlu diingat video tersebut harus screen recording. Kenapa? Untuk menambahkan efek. Seumpama kalian langsung mengambil dari YouTube tanpa screen recording, maka tidak akan ada efeknya, tidak ada scroll atas, scroll bawah, ataupun kalau kalian langsung mengambil dari film tidak akan ada tombol play, pause, dan sebagainya. Jadi kita perlukan screen recording untuk menambahkan efek real. Saja kita klik dua file yang sudah kita siapkan, video utama dan hologram. Change. Kemudian kita tarik video utama, letakkan di sini. Bagi kalian yang pertama kali menggunakan DaVinci Resolve 16, maka begitu kalian menarik file dan meletakkannya, maka akan otomatis muncul timeline. Tidak usah bingung, kita biarkan saja. Langsung kita tarik file yang kedua, video hologram. Kemudian kita tarik garis merah ini, namanya playhead. Kita tarik ke sini, kita arahkan ke cropping. Kita akan potong file hologram. Kita potong sebelah kiri sedikit, kanan sedikit, kemudian atasnya supaya tidak terlihat rekaman dari HP, kemudian bawahnya cukup. Kemudian zoom, kita perkecil, kita arahkan X-nya, kemudian kita naikkan, kita flip, dan kita atur kemiringannya. Untuk tahu seberapa pas kemiringannya, maka kita bisa perbesar. Kemudian kita bisa samakan dengan media yang kita bawa. Kebetulan saya menggunakan HP. Ini agak, karena saya tidak menggunakan scroll, jadi seperti ini. Kemudian kita turunkan opacity-nya sekitar 30-50 ya, suka kalian. Ketika sudah kelihatan badan kita dengan file di depannya, maka saya rasa sudah cukup ya. Kita kembalikan ke feed. Sekarang kita akan fokus pada video hologramnya terlebih dahulu. Kita klik video hologram sampai muncul tanda merah di sekelilingnya. Kemudian kita play, kita lihat. Sampai kita mundurkan sedikit, kita lihat di mana. Ini saat sebelum hologram kita bergerak ke atas. Saya rasa di sini ya. Kita klik kanan, kita perlukan bagian ini, kemudian change clip speed. Kita pilih freeze frame, kemudian change. Untuk file yang ada tanda seperti ini yang saya lingkari ini ya, maka dia yang freeze frame merupakan yang sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri ini tidak ada tanda sama sekali, dia file normal. Freeze artinya posisinya dia tetap seperti itu. Jadi kalau saya jalankan seperti ini, kalian lihat pada hologramnya, maka dia tidak berubah sama sekali. Ini yang kita perlukan sebelum gambarnya bergerak scroll ke atas, nanti disesuaikan dengan tangan saya. Ini kita pindah ke atas yang file yang normal. Kita kecilkan dulu di sini supaya lebih enak. Kita perkecil, kita perpendek filenya, kita kembalikan panjang.
Nah, sekarang kita lihat pada gerakan tangan saya, di mana posisi saya mulai mengetuk HP. Saya rasa di sekitar sini. Saya ingin hologram ini mulai muncul. Nah, seperti ini kalau kita play ulang. Nah, ini sudah pas ya. Begitu saya klik, maka hologram di atasnya muncul. Lalu kita lihat. Nah, ini kita sambung. Lalu kita sambung. Kita tarik kembali playheadnya ke arah awal di mana hologram muncul, kemudian kita play. Ini kalau kita lihat gerakan kita sudah sesuai dengan hologram ya, kecuali yang kedua, gerakan kedua. Maka kita letakkan playhead di mana gerakan kedua yang tidak sesuai. Ini gerakan tangan saya, kita ulang. Ini harusnya mulai menggerak ke atas. Kemudian kita klik kanan kembali, kita klik retime control, kita pilih. Di sini kita letakkan add speed point. Kita perpanjang kembali file yang normal tadi. Kemudian kita jalankan di mana hologram tiba-tiba bergerak cepat. Nah, kira-kira di sini. Kita letakkan add speed point kembali. Nah, ini kita atur. Di antara dua speed point ini kita klik yang tanda hitam ini. Kalau kalian lihat ada tanda panda hitam ke bawah ini, kita klik. Kemudian change speed kita coba ke 110 dulu. Apakah dia sudah sama? Nah, ini sudah sama ya. Kalau kita lihat gerakan ke atasnya sudah sama, tinggal kita samakan gerakan scroll ke bawah dengan gerakan hologramnya ini. Tangan saya scroll, tapi hologramnya tidak bergerak, baru scroll beberapa detik kemudian. Jadi kita tambahkan speed point kira-kira di sini, hologramnya mulai bergerak sendiri. Add speed point, kita geser dulu. Maka kita percepat ke 150. Nah, ini sudah pas ya. Sekarang yang kita perlukan ialah ketika tangan saya menyentuh hologram, maka akan muncul hologram yang kedua di sisi kiri saya. Maka yang akan saya lakukan ialah memilih tombol blade ini, kemudian kita potong di sini, kembalikan ke kursor. Kita akan tarik ini di atas menjadi video ketiga. Jadi kita punya 1, 2, 3 video utama, video hologram di sebelah kanan saya ya, dan ini yang di sebelah kiri saya nantinya. Sekarang kita akan rubah posisinya karena sebenarnya ini gambarnya 2, cuman menumpuk saja. Nah, kita rubah seperti ini. Kita geser. Yang tadi, yang hologram pertama kita perpanjang, sama hologram kedua juga kita perpanjang, nanti baru kita samakan. Kalau kita lihat sekarang sudah jadi 2 ya. Tinggal kita fokus dulu ke hologram di sebelah kiri. Kita pindah posisi kemiringannya kurang lebih seperti ini. Lalu X-nya kita geser seperti ini ya. Kita lihat ini kurang panjang ya. Kita panjangkan. Assalamualaikum Bre. Selamat datang di channel saya. Ini sudah sama ya. Ketika saya melihatnya posisi matanya juga saya rasa sudah cukup. Namun saya ingin video yang di sebelah kiri ini dia posisinya tetap pilihan banyak video tadi, bukan sama-sama play seperti yang di sebelah kiri. Maka yang kita akan lakukan ialah
Kalau kita lihat, kita gerakkan kursornya kemudian pilih pada garis ke atas, lihat dia berubah seperti ini. Tapi kalau saya turunkan dia berubah seperti ini. Ini apa artinya? Kalau seperti ini, ketika kita tarik ke kanan, maka yang akan berubah ialah speednya. Jadi 100% menjadi tambah kecil, tambah lambat, dan seterusnya. Tapi kalau dia diarahkan ke bawah, ini tidak akan merubah speednya, hanya panjang pendeknya saja. Jadi seumpama videonya 5 menit, kalau kita tarik ke kanan tetap maksimalnya video tersebut 5 menit, tapi kalau ke kiri dia bisa menjadi pendek menjadi 4 menit, 3 menit, 2 menit, dan seterusnya. Jadi yang kita perlukan ialah menurunkan speed pointnya. Kita rubah ke 10%. Karena saya ingin dia benar-benar, sebenarnya ingin freeze ya, tapi daripada nanti ribet, nanti kita potong saja. Saya rasa ini sudah cukup 5%. Kita potong, ini terlalu panjang. Kita potong, kita letakkan playhead di sini. Kita potong karena kita tidak butuh sepanjang itu. Kita kembalikan, kita buang. Nah, coba kita play kembali. Nah, kalian bisa lihat yang di sebelah kiri itu posisinya dia tidak berubah sama sekali, sedangkan yang kanan dia posisinya bergerak. Nah, seperti ini. Kita teruskan saja dulu sampai dia seperti ini, menutup. Kemudian ini pun akan menutup dengan menekan HP. Hub. Lalu saya memberikan ucapan salam. Jadi kurang lebih yang kita perlukan sama seperti adegan utama ya, acting. Jadi kita tarik saja, kita samakan. Ini kurang panjang, sedangkan ini terlalu panjang, kita pendekkan. Jangan lupa tandanya harus yang seperti ini. Kalau yang seperti ini nanti dia merubah speednya kembali. Kita play dari awal. Ini komputer saya tidak kuat ya, jadinya agak putus-putus. Assalamualaikum, Bre. Saya mohon maaf. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang bahasa dan kehidupan. Assalamualaikum, Bre. Dari sini semuanya sudah oke. Kemudian kita selanjutnya akan menambahkan bagaimana caranya menghilangkan hologram tadi dan membuat efek supaya terlihat lebih real. Langkah selanjutnya ialah dengan memilih semua file ini. Bisa kita lakukan dengan Ctrl A, kemudian klik kanan, kita pilih New Fusion Clip, kemudian kita pergi ke halaman Fusion yang ini, kita klik. Nah, kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Jika kalian ingin tahu, median 1 merupakan video utama kita, kemudian median 2 itu hologram pertama yang ada di sebelah kanan saya atau kiri kalian, dan median 3 merupakan hologram kedua, yaitu yang ini. Yang akan kita lakukan, kita tarik dulu ini agak ke sini karena kita akan membutuhkan space di tengah-tengahnya. Kita akan butuhkan space di sini. Kemudian kita klik median kedua, kemudian kita klik shift space. Kemudian kita ketikkan scan lines. Kita pilih scan lines, add, maka akan muncul scan lines. Scan lines merupakan garis horizontal sama seperti pada TV, komputer, seperti itu ya. Semakin besar line frekuensinya dia atau semakin kecil scan line-nya, maka semakin detail gambarnya. Yang kita perlukan tidak perlu terlalu besar karena sesuai kebutuhan saja ya, sekitar 360. Terlalu detail juga ada yang bilang terlalu aneh nanti gambarnya. Coba kita lihat, kita perbesar jadi 200. Nah, jadi scan line seperti ini ya, garis-garis horizontal. Kemudian kita samakan garis yang paling bawah ini scan line-nya dengan garis luar hologramnya, dengan line angle-nya ini kita samakan.
Nah, seperti ini sudah sama ya, sesuai dengan garis paling bawah atau hologram paling bawah, tepi hologram paling bawah. Kita kembalikan ke fit. Kemudian kita juga akan menambahkan scan lines pada median ketiga atau hologram kedua, namun kita tidak perlu melakukannya berulang, cukup Ctrl C atau copy paste, kemudian paste nya dengan Ctrl V. Kita tarik, tekan tombol shift, maka akan muncul garis biru seperti ini. Kalau sudah muncul, lepaskan. Nah, ini sudah terpasang ya. Ini otomatis scan line pada hologram yang ini sama seperti sebelahnya. Kembali ke scan line yang pertama, kita klik di sini, kemudian klik kembali shift space. Sekarang kita akan pilih shadow. Kita pilih add. Shadow merupakan bayangan yang ada di sekeliling hologram. Warna defaultnya berwarna hitam, kita ganti menjadi cyan. Kita perbesar menjadi 100%. Nah, ini kalau saya rubah softness-nya akan kelihatan shadow-nya ada berada di mana. Nah, ini kalau saya perbesar seperti ini ya. Kita butuhkan sekitar 0,016, sekitar kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau perlu kita tambahkan alfanya. Ini untuk kecerahannya 0, jadi semakin dia ke kanan semakin cerah, semakin kita turunkan ke kiri dia akan semakin hilang. Lihat, nah, sekitar 0,7 seperti ini. Kita akan lakukan hal yang sama untuk hologram yang kedua. Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik, tekan tombol shift sampai muncul tanda biru, lepaskan. Otomatis kalau kita lihat fit, dia sudah berwarna sama dengan yang ada di sebelahnya. Semua hologram sudah berada pada tempatnya. Selain itu, gerakan tangan saya juga sudah sesuai dengan gerakan hologram. Kita juga sudah menambahkan efek shadow sehingga hologram terlihat lebih menyala, yaitu dengan warna cyan. Sekarang sebagai langkah terakhir kita perlu menambahkan efek pop out supaya hologram kita nantinya terlihat lebih sempurna. Caranya kita klik dulu shadow 1, kemudian kita klik transform. Kita bikinkan juga untuk shadow 11, transform 2. Untuk transform ini kita tidak bisa melakukan copy paste sama seperti yang kita lakukan pada shadow dan scan line. Kenapa? Karena transform ini nanti berbeda antara transform 1 dan transform 2 serta posisinya juga lain. Setelah itu kita cari posisi di mana tangan saya mulai menyentuh ponsel. Kita perbesar dulu ya 100%. Ini begitu saya menyentuh ponsel maka hologramnya keluar. Kita lebihi 5 detik atau untuk lebih mudahnya menggunakan tombol panah pada keyboard laptop atau komputer kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik center, size, kita kembalikan back 1, 2, 3, 4, 5. Kita perkecil menjadi 0,02 atau 0,03. Kita geser. Kita turunkan dimana kira-kira kita ingin efek animasi ini muncul, sekitar sini. Lalu kita mundurkan lagi tombol panahnya. Selesai sudah. Kita lihat hasilnya. Kita gerakan perlahan-lahan dengan tombol panah. Ini mulai muncul ya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ini kenapa kita perlu lebihkan 5 detik atau 5 kali klik pada tombol panah pada keyboard kita supaya efek animasinya terlihat. Seumpama kurang dari 5 detik maka percuma saja, pop outnya akan terlalu cepat dan tidak akan terlihat, jadi seret gitu saja. Tapi kalau seperti ini akan muncul dengan jelas dia. Nah, jadi seperti ini previewnya. Sekarang kita akan beralih ke hologram kedua, di mana saya mulai menekan hologram ke-1 dan muncul hologram kedua. Kita perlu mencari
di mana tepatnya. Tangan saya mulai menyentuh di sini kan. Di sini nampaknya. Kita tekan perlahan-lahan. Nah, ini ya. Kita sudah ketemu. Kita perlu ingat bahwa animasi kedua merupakan masuk ke dalam transform kedua, jadi kita pindah ke transform 2 bukan transform 1. Di sini kita mulai dari titik ini, kemudian kita lebihi 1 2 3 4 5. Tekan center dan size, kemudian tekan lagi tombol panah kiri pada keyboard 1 2 3 4 5 sampai dia sebelum muncul ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya lebih dari 5 ya, 6. Tapi tidak masalah. Kita kecilkan 0,2. Kemudian posisinya juga dimana saya ingin muncul ketika dia posisinya di gambar ini, karena yang saya klik merupakan video saya sendiri, jadi di sini. Kita mundurkan. Nah, sudah pas ya. Kita ulang perlahan-lahan sekali lagi dengan menggunakan tombol panah kanan. Begitu kita klik, dia muncul. Nah, transformasinya atau transisinya terlihat ya. Kemudian kita sebenarnya bisa memperhalus lagi gerakan tadi. Kita kembali dulu ke transform 1, kita klik spline, kemudian di transform 1 ini kita centang, kita klik yang ini, langsung ketemu. Yang ini kita crop dari atas sampai bawah, kemudian tekan tombol F, sudah. Spline-nya kita klik lagi untuk memperhalus. Jadi kalau tadi kita lihat grafiknya lurus, kemudian setelah ditekan tombol F dia melengkungnya agak halus ya, itu supaya memperhalus. Sama kita lakukan juga pada transform 2. Kita hilangkan centangnya, kita ke centang transform 2, kembali klik ini, tekan tombol F. Nah, ini menandakan pergerakannya nanti akan smooth ya, tidak terlalu tajam. Spline out. Kita masih akan mengerjakan animasi hologram yang di sebelah kanan kalian atau kiri saya yang ada di dalam gambar. Kita cari posisi di mana saya mulai men-swipe untuk menghilangkan gambar atau hologram saya. Ke sini langsung saja. Nah, ini tangan saya sudah mulai bergerak ya. Ini entah kenapa biasanya laptop saya ini lancar pergerakannya, tapi entah kenapa malam ini ketika saya melakukan screen recording untuk tutorial ini, dia mengalami sedikit lambat begini ya. Tapi kalau tidak screen recording lancar. Saya agak kesulitan, tapi apa boleh buat, adanya laptop ini maka saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin bagi teman-teman supaya bisa mengerti. Semoga tidak mengganggu jalannya video untuk dipahami. Jadi di sini ya, tangan saya mulai bergerak. Kita klik center sama size. Kemudian kita cari 1 2 3 4 5. Ini kita kecilkan, dia mulai hilang. Ups, kebanyakan. Bahkan untuk menggerakkan ininya pun sangat lambat sekali laptop saya. Kita arahkan kemana sesuai dengan arah tangan saya bergerak ya, jadi akan hilang
di sekitar sini karena tangan saya berhenti di sini. Kita langsung 0,0 saja supaya hilang ya. Kita lihat previewnya. Tangan saya bergerak. Nah, ini mulai kecil dan hilang. Sekali lagi, jika ingin lebih halus kita klik spline. Kemudian kita masih di transform 2 ya, jadi biarkan saja, kita geser, kita cari. Nah, ini ketemu ya. Kita crop, kemudian tekan tombol F, spline lagi, spline out. Dan yang terakhir untuk animasi ke transform 1, ketika saya mengetik atau menekan ponsel saya dan hologram ini masuk kembali ke dalam ponsel. Kita klik transform 1, kemudian kita cari di mana momen saat tangan saya menyentuh layar ponsel. Kita gerakkan perlahan menggunakan tombol kanan, tombol panah kanan pada keyboard ya. Ini. Kemudian kita klik center, kemudian size. Kita beri jeda 5, kita lebihi 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita perkecil 0,02. Kita arahkan tepat di mana dia tadi keluar. Ini ada tombol, kalau kalian lihat ada tombol kotak hijau kecil ya, itu di tempat dimana dia tadi keluar, dan posisi masuknya juga akan hilang di situ kembali. Seperti ini. Lalu kita tekan lagi tombol panah kanan satu kali, lalu kita turunkan menjadi 0,0. Selesai. Kita klik spline, kita cari ini, kita crop, jangan sampai keliru, kita geser sedikit, kita crop, kemudian tekan tombol F, kemudian spline out. Kita akan coba lihat hasilnya. Ditekan dan dia masuk. Berhubung laptop saya ini agak lemot, maka kita akan lihat hasil akhirnya setelah kita render. Kita klik di tombol ini ya, tombol deliver. Kemudian di sini kalian bisa pilih, kalau untuk YouTube 1080 kita kasih nama tutorial hologram. Tentukan lokasi di mana ingin disimpan, my YouTube channel, oke. Add, kemudian start render. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil renderan kita tadi. Kita bisa lihat hasil keseluruhan. Assalamualaikum Red. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang bahasa. Itulah cara membuat animasi hologram menggunakan DaVinci Resolve 16. Software tersebut sepenuhnya free dan bisa kalian dapatkan pada link yang saya sertakan pada kolom deskripsi. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, memberikan like, komen, ataupun subscribe. Dan bagi kalian yang belum, jangan coba-coba. Kecuali kalian tidak ingin ketinggalan info seputar bahasa yang unik dan keren, atau trik-trik editing yang pastinya membuat video kalian menjadi lebih keren juga. Akhir kata, jangan lupa untuk terus tetap membaca supaya kalian tidak karatan, dan assalamualaikum.